Wacana Presiden Jokowi buat mindahin ibu kota negara ke Kalimantan udah pasti ngebuka lahan baru di sana. Buat ngebuka lahannya, juga sudah pasti ngebutuhin alat berat untuk memudahkan pembangunan. Tapi nggak boleh sembarangan loh, soalnya alat berat itu bermacam-macam jenis dan bermacam-macam pula fungsinya. Seperti halnya alat berat tipe ekskavator ini. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama alat berat yang satu ini? Dari bentuk bucketnya kita udah tahu kalau fungsi dari alat berat ini adalah untuk mengeruk dan menggali tanah. Untuk penggeraknya, alat berat ini make roda besi yang bentuknya mirip dengan roda pada tank. Gunanya buat memudahkan melewati medan yang berlumpur dan licin. Selain rodanya yang menggunakan besi, ukurannya pun bervariasi, tergantung kebutuhan medannya kayak gimana. Kalau ukuran paling besarnya ada hydraulic shovel excavator yang sekali keruknya bisa menampung material seberat 61 ton. Kelas ini udah masuk buat kategori mining untuk di pertambangan. Buat ngeratain material beda lagi nih. Ada grader yang fungsinya untuk meratakan, ngelupas, ataupun nyebarin tanah dengan cepat. Dari bentukannya, alat berat ini pakai blade yang panjangnya mencapai 2,5 sampai 7,3 meter loh. Biasanya nih dipakai buat ngeratain area yang luas atau ngeratain tanah buat pembangunan jalan. Dari roda juga berbeda dengan ekskavator. Grader menggunakan ban bias ply buat bergerak di tanah. Kenapa nggak pakai roda besi aja ya? Ya, biar tanah yang udah diratain tadi nggak bertekstur akibat tapak dari rodanya. Lagian juga grader ini nggak dipakai di medan sulit kok. Buat harganya, alat berat ini juga mahal banget loh. Sekitar 1,2 miliar rupiah per unitnya. Tapi harga segitu mah nggak seberapa dibanding crane yang harganya di kisaran 3,2 miliar rupiah. Hampir 3 kali lipat dong dari harga grader. Mungkin karena ukuran dan fungsinya beda kali ya. Nah, buat crane sendiri berfungsi untuk mengangkat apapun yang diperlukan konstruksi. Kemampuan mengangkat bebannya sampai 9.000 ton loh untuk crane kelas heavy duty. Kuat banget ya. Selain itu, kelebihan dari crane ini dapat berputar 360 derajat. Jadi bisa muter-muter tuh tanpa batasan. Belum lagi jenisnya yang juga bermacam-macam, seperti tower crane, mobile crane, crawler crane, hydraulic crane, dan floating crane. Jadi sesuaiin aja kebutuhan yang diperlukan untuk menggunakan crane ini. Nah, kalau buat ngebor-ngebor, nih ada Inul Daratista. Salah, maksudnya bore pile. Bore pile sendiri berfungsi buat ngebor tanah dengan kedalaman yang ditentukan oleh pengguna. Biasanya nih, alat berat ini digunakan untuk membangun fondasi pada proyek konstruksi bangunan. Emang kalau bangunan yang punya puluhan lantai, fondasinya harus kuat biar nggak gampang ambruk. Lumayan juga kalau dibantu pakai alat ini, apalagi diameter lubang yang dihasilkan mencapai 30 sampai 80 cm loh. Kalau ngegali sendiri, makan waktu berhari-hari tuh. Apalagi tanahnya yang keras. Ngerepotin banget kalau mau ngegali sendiri. Mending nyewa atau beli bore pile aja. Kalau mau beli, cukup keluarin duit 1 miliar aja kok udah bisa ngebor fondasi. Nah, kalau udah beli dan udah ngebor, kalian juga harus pakai alat bernama diesel hammer. Diesel hammer berfungsi untuk mukul tiang pancang ke tanah. Biasanya alat ini digunakan untuk nancepin paku bumi. Bayangin aja kalau manusia sendiri yang mukul beton setinggi dan segede itu. Mau 2 kali lebaran juga nggak kelar-kelar. Kalau cara kerja dari alat berat ini yaitu menggunakan bantuan mesin uap buat menggerakkan hammer atau pemukulnya. Buat semenit, diesel hammer bisa mukul tiang pancang sebanyak 40 sampai 50 pukulan. Kalau ada yang pakai alat berat ini, siap-siap deh nggak bisa tidur. Soalnya selain suaranya yang gede, getaran yang dihasilkan juga cukup keras. Tapi kalau scraper nggak akan mengganggu kok. Soalnya fungsinya cuma mengeruk, mengangkut, sama menabur. Jadi nggak akan ngehasilin suara atau getaran yang mengganggu.
Kalau dilihat dari fungsinya, alat ini punya kelebihan 3-in-1 ya. Jadi dalam sebuah alat berat ini udah terpasang ekskavator, truk pengangkut, dan grader. Jadinya lebih hemat dong karena nggak nyewa 3 alat berat lagi. Apalagi kemampuan ngangkutnya sejauh 500 hingga 2000 meter. Buat jenisnya ada 2, tote scraper dan motor scraper. Jadi tergantung kalian lagi nih, jenis apa yang kalian pengen pakai. Kalau proyek kalian butuh ginian, kalian harus merogoh kocek sebesar 2,5 miliar rupiah. Wajar aja sih semahal itu, dari fungsinya aja ada 3. Bandingin sama roller yang punya harga di kisaran 2,2 miliar rupiah. Mana fungsinya cuma 1 doang lagi, yaitu menghaluskan dan memadatkan permukaan tanah. Pasti kalian udah sering kan ngelihat alat berat satu ini? Mulai dari pembangunan rumah, pembuatan jalan, ataupun pelebaran lahan, pasti pakai alat ini. Itu semua berkat rodanya yang super gede dan berat. Rata-rata berat dari roller mencapai 8 hingga 14 ton. Jadi udah pasti tanah yang lembek dan kasar bisa langsung rapih dan padat. Buat jenisnya juga bermacam-macam, seperti tamping roller, modified tamping roller, smooth wheel roller, pneumatic tired roller, dan vibrating compactor. Banyak juga ya jenisnya. Bandingin sama bulldozer yang cuma punya 1 tipe. Yang banyak macamnya cuman pisau atau blade-nya. Ada universal blade, angling blade, bulldozer, dan straight blade. Dari blade-nya inilah yang punya fungsi untuk memindahkan atau meratakan gundukan tanah. Biasanya kalau lagi bangun rumah, sebelum dilewati alat berat jenis roller, bulldozer terlebih dahulu meratakan tanah yang menggunung. Karena kalau manusia yang ngeratain sendiri, butuh kuku bima berapa saset tuh. Kalau kalian berminat buat ngebeli alat berat ini, cukup ngeluarin duit sebesar 940 juta rupiah. Masih murah lah dibandingkan sama dump truck milik Caterpillar yang harganya mencapai 3 juta dolar atau setara dengan 45,1 miliar rupiah. Wajar aja sih harganya segitu. Dari ukurannya aja gede banget, ya pasti mahal lah. Karena alat berat ini bernama truk, fungsinya udah jelas buat mengangkut atau memuat material dalam jumlah yang banyak. Tapi selain fungsi itu, truk ini juga bisa kok ngangkut barang yang ukurannya besar. Jadi nggak cuma material doang. Buat sekali muat, truk ini mampu membawa 20 meter kubik dengan bobot rata-ratanya mencapai 100 ton. Kalau jenisnya juga bermacam-macam nih. Ada rear dump, side dump, bottom dump, on highway, dan off highway. Ya ampun, pusing juga ngelihat jenisnya. Daripada pusing, lihat aja nih alat berat yang benar-benar gede kalau mau dibandingin sama rumah. Bucket wheel excavator ini berfungsi untuk mengeruk dan mindahin hasil pengerukan. Untuk spesifikasinya, bucket wheel ini punya ketinggian 95 meter, panjang 220 meter, dan berat 45.500 ton. Biasanya, alat ini diperuntukkan untuk pertambangan. Kalau harganya sendiri, jangan jantungan ya. Per unitnya ditaksir mencapai 100 miliar dolar atau setara dengan 1,5 kuintiliyun rupiah.